Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menerima pertolongan Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami, di pagi hari ini kami masih dapat bersukacita bangun dari tidur kami. Biarlah kiranya Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi waktu yang berharga bagi kami untuk melakukan yang terbaik dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami boleh dikuatkan, biarlah kiranya kami mampu melakukan segala yang terbaik dalam pekerjaan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Kamis 21 September 2023, tertulis di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menanam pohon pasti mengharapkan pohon itu bertumbuh dengan baik. Sampai akhirnya pohon tersebut menghasilkan buah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang-orang. Hal inilah yang Paulus dengar dan saksikan dari jemaat di Tesalonika. Iman mereka bertumbuh, berakar, dan berbuah. Paulus bersyukur akan hal itu, sehingga Paulus bersama Silwanus dan Timotius selalu menyebut mereka, jemaat di Tesalonika, dalam doa mereka, agar jemaat tersebut semakin bertumbuh dalam iman pengharapan mereka. Paulus mengingat pekerjaan iman mereka dalam kasih serta tekun berpengharapan pada Yesus Kristus. Banyak buah yang menjadi teladan dari jemaat di Tesalonika. Jika kita melihat saudara-saudari yang terkasih, pada ayat yang ke-6, jemaat di Tesalonika senantiasa bersukacita walau dalam penindasan. Jika kita melihat pada ayat yang ke-7, jemaat di Tesalonika menjadi teladan ke semua orang. Pada ayat yang ke-8, mereka menjadi pelaku firman, sehingga banyak orang yang menerima firman tersebut. Pada ayat yang ke-9, mereka mampu meninggalkan dunia lamanya. Yang dahulunya mereka adalah seorang penyembah berhala. Mereka mampu menanggalkan dunia lamanya dan menjadi hidup yang baru untuk menjadi pelaku firman. Pada ayat yang ke-10, mereka memiliki pengharapan yang teguh kepada Yesus Kristus. Dan melalui iman mereka senantiasa sabar menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudari yang terkasih? Apakah iman kita sudah bertumbuh dan kasih kita sudah nyata dengan melayani sesama? Apakah pengharapan kita sudah teguh dan hidup kita sudah menghasilkan buah, yaitu menjadi berkat bagi sesama? Jika kita menginginkan orang lain atau mengharapkan orang lain berlaku jujur kepada kita, maka marilah kita memberikan teladan, yaitu menjadi manusia yang tidak pernah berbohong. Jika kita menginginkan anak kita menjadi orang yang jujur, maka sebagai orang tua harus senantiasa berperilaku jujur kepada mereka.
Dengan melakukan teladan yang baik, maka orang lain akan senantiasa terberkati dan mengikuti apa yang kita lakukan. Dalam arti, jika kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita harus terlebih dahulu menjadi orang pelaku yang baik. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Mereka melakukan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, walau dalam penderitaan, walau dalam penindasan. Banyak orang yang menjadi terberkati atas respon mereka dalam menanggapi situasi kondisi yang mungkin menimpa hidup mereka, karena iman mereka begitu teguh dan pengharapan mereka senantiasa kepada Tuhan Yesus. Marilah kita menjadi umat pilihan yang demikian, agar melalui kehadiran kita, orang lain senantiasa bersyukur kepada Allah, sehingga kita bersama-sama terberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini, kami masih dapat menerima berkat-Mu melalui nafas kehidupan. Biarlah kiranya Tuhan kesempatan ini boleh kami pakai untuk melakukan yang terbaik dan seturut kehendak-Mu. Biarlah kiranya hidup kami Tuhan boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, agar kami senantiasa bersama-sama terberkati di dalam nama-Mu. Tuhan, apapun yang akan kami lakukan hari ini, apapun pekerjaan kami, kemanapun kami melangkah, biarlah Tuhan tangan-Mu yang senantiasa menemani kami, menuntun kami. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan, banyak orang-orang menjadi terberkati lewat tangan-tangan kami yang telah kami lakukan, yang akan kami lakukan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, berkati juga jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang lemah karena sakit penyakit. Biarlah mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, agar kami dapat bersukacita bersama-sama di dalam berkat-Mu dan di dalam kesembuhan bagi mereka. Jika saudara-saudara kami saat ini Tuhan sedang menanti pekerjaan yang layak yang daripada Engkau, biarlah Engkau yang senantiasa menuntun mereka untuk mendapatkan pekerjaan seturut dengan talenta yang ada pada mereka. Tuhan Yesus, berkati juga saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya tangan-Mu yang senantiasa menuntun mereka. Biarlah kiranya mereka semakin berpengharapan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyadari di dalam hidup kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.